Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut Berduri adalah salah satu film yang diproduksi di wilayah perbatasan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Lebih spesifiknya yaitu di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia atau di Kalimantan, rumah bagi suku asli daerah sempat, yaitu suku Dayak. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan ceritanya, ada baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yoka Adumbaro dengan NIM B1B1230003. Di sini saya membuat video merangkum sebuah film yang berjudul Kabut Berduri, untuk melengkapi tugas dari dosen saya, yaitu dosen mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan. Langsung saja masuk kepada ceritanya. Film ini menceritakan seorang detektif ataupun Ibda Sanja untuk menyelidiki deretan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Saya tertarik untuk membahas skin awal ataupun adegan di awal cerita yang menyajikan adanya pembunuhan yang dilakukan. Kita pun saya pun sudah melihat di film itu kayak nggak terjawab siapa pelaku pembunuhan ini. Nah, di sini tiba-tiba si korban ditemukan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga di situ menimbulkan perdebatan antara kepolisian Indonesia dan pihak yang berwenang yang ada di Malaysia. Di situ terjadi jadi kayak selisih ataupun saling melempar kasus yang ada, karena di situ memang pas di tengah-tengah wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya film ini bukan berdasar dari kisah nyata. Namun setelah saya cari dari berbagai sumber berita, bahwasanya dijelaskan ada sebagian peristiwa ataupun kejadian yang memang benar-benar terjadi. Salah satu contohnya itu adalah kelompok gerilya nyata yang di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Terus ada juga kelompok bersenjata yang terlibat di dalamnya. Terus juga ada paraku di situ yang memang pada film itu memang diangkat dari kisah paraku itu tadi. Kisah paraku ini yaitu adalah pasukan rakyat Kalimantan Utara yang melakukan pemberontakan. Oke, lanjut kita bahas ke ceritanya. Di sebuah film ini saya melihat sebuah skin ataupun adegan, yaitu di sini yang ingin saya bahas tadi yaitu adalah si Silas. Nah, si Silas ini kebetulan adalah keluarga dari si Juing. Nah, jadi si Silas melakukan istilahnya kayak pemberontakan lah, melakukan perlawanan kepada pihak berwajib yaitu tentara di sebuah pos penjagaan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, yang menjadi pertanyaan aneh di situ, dia menegaskan bahwasanya ia ingin merebut kembali hak masyarakat Dayak, yaitu berupa hasil hutan. Nah, di situ terjadi kayaknya seperti eksploitasi hutan yang dilakukan oleh, nah itu saya nggak tahu dalangnya siapa. Di dalam film tersebut juga nggak dijelaskan secara detail siapa pelaku di balik eksploitasi hutan tadi.
dan juga yang menimbulkan pertanyaan, kenapa kok justru eh, posko keamanan wilayah perbatasan tadi yang dijaga oleh tentara, kenapa kok dijadikan tempat eh, persinggahan kayu, maksudnya tempat untuk naruh kayu tadi. Nah, di situ saya curiga bahwasanya di dalam film ini ada kaitannya dengan nepotisme dan segala macam. Dan juga ada beberapa skin, yaitu si Ibda Pancanugraha, pimpinan kepolisian setempat yang berlaga agak lain nih teman-teman sekalian. Jadi di situ dia kayak sebagai orang dalamnya lah bagi para oligarki yang ada di daerah sempat. Contohnya kayak si Agam. Agam di situ suatu tokoh yang memerankan peran, ada juga dengan kaitannya perdagangan manusia di dalam film itu, karena disajikan bahwasanya ada eh, sekelompok oknum yang sengaja untuk menculik gadis-gadis yang ada di Kalimantan untuk diperjualbelikan. Nah, yang jadi anehnya lagi, si oknum yang membawa gadis-gadis ini juga termasuk korban pembunuhan berantai. Juga nggak tahu siapa dalang dibalik pembunuhan ini. Nah, disebutkan bahwasanya oknum yang membawa para gadis untuk dijual tadi yaitu si Umi, ya si Umi. Nah, kaitan saya belum jelaskan tadi bahwasanya si Agam itu sudah deh. Si Agam juga ada main belakang dengan Pancanugraha. Di situ ada juga skin yang menunjukkan pena yang dimiliki oleh Agam, yang secara tidak langsung menggambarkan bahwasanya kekuasaan juga bisa dimanfaatkan, ataupun si Agam ini ingin gimana ya, kayak bertindak apa yang dia mau dengan menyogok ataupun melakukan nepotisme kepada Pancanugraha tadi untuk memperlancar bisnisnya gitu. Nah, jadi data pun bisa dimanipulasi, makanya ada skin yang di situ ada pena ya, pena. Nah, sebenarnya film ini saya pun bingung merangkumnya, karena ada beberapa kejadian yang nggak masuk di akal, karena di dalamnya warga setempat masih kental akan budaya, ataupun di situ ada kayak pemain yang nggak ada peran, bukan nggak ada peran sih, nggak di nggak dijelaskan siapa dia. Nah, di situ adalah si Ambong. Nah, Ambong ini di masyarakat setempat pun nggak tahu dia sudah mati, dia masih hidup, ataupun yang jelas dia itu adalah anggota dari kelompok Paraku tadi yang melakukan pemberontakan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, secara tidak langsung di sini dijelaskan bahwasanya sangat-sangat sangat-sangat memperhatinkan lah bagaimana kondisi yang ada di wilayah-wilayah perbatasan, dan juga masih kayak judulnya saja sudah kabut berduri. Di film itu tadi memang digambarkan bahwasanya kawasan itu berkabut. Nah, cara tidak langsung menjelaskan bahwasanya di situ nih masih gelap kayak infrastruktur,
jalan dan segala macamnya. Nah, di sini tak kaitannya dengan tata kelola wilayah perbatasan, bagaimana pemerintah mampu untuk memberikan akses infrastruktur, jalan segala macam kepada wilayah yang ada di perbatasan ini. Nah, dan juga pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan keamanan karena eh, rawan terjadinya konflik di dalam wilayah perbatasan ini. Dan juga secara tidak langsung di dalam film tersebut menjelaskan bahwasanya betapa bobroknya kepolisian yang ada di negara kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena di situ ada kayak korupsi, nepotisme, sogok menyogok segala macamnya yang ini sebenarnya yang perlu dibenahi oleh pemerintah kita dalam di segala aspek apapun, karena pada dasarnya jika penegak hukum pun melakukan hal demikian, ya nanti bisa jadi berdampak kepada masyarakat gitu loh. Dan juga betapa eratnya kaitannya oligarki ataupun orang yang memiliki kepentingan tertentu dengan kepolisian setempat yang bisa dinego. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu rangkuman tugas video yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.